istilah itu biasanya PK ya, persembahan kasih ya, yang luar biasa besarnya saudara. Ya betul-betul di luar nalar ya saudara ya. Sampai berjumlah 300 juta rupiah. Ya, nanti saya akan tampilkan website yang membahas itu saudara, tapi sebelumnya saya cek audio dulu ya. Audionya bagus ya. Jadi saya akan tampilkan website yang membicarakan hal itu saudara. Tapi saya mungkin tidak akan sebut nama di sini saudara, karena ini juga menyangkut dengan ada pendeta di Indonesia dan gereja di Indonesia yang juga ada hubungannya dengan tukar mimbar ini saudara, dengan honor yang fantastik seperti itu ya. Ya, saya akan tampilkan satu link saudara, dan nanti link ini saya pikir saya cantumkan di deskripsi video ini sehingga saudara-saudara juga bisa mengakses langsung ya, tapi itu tulisan dalam bahasa Inggris ya. Baik, saya tampilkan dulu. Ya, kita lihat sebentar ya. Ya, ini saudara ya, sudah muncul ya. Ya, sudah muncul. The Royce Reports ya. Reporting the truth, restoring the church ya. Ini kayaknya punya Kristen juga, media punya Kristen ini saudara ya. julieroyce.com ya. Ya, nah judulnya ini saudara, judul tulisannya analisis ya. Top 10 churches that participated in Hillsong Family's celebrity preachers scam. Saudara tahu maksudnya ya? Ya mungkin yang paling menarik yang bagian terakhir saja ini ya, celebrity preachers scam ya. Jadi ini analisis ya saudara, analisis yang mengenai 10 gereja top 10 ya. 10 gereja yang top ya, yang berpartisipasi di dalam keluarga Hillsong ya. Ini Hillsong ini kan gereja yang di Australia itu saudara, tapi ada di mana-mana di seluruh dunia saya pikir ya, gereja Hillsong ini. Tapi asal mulanya Australia kalau saya tidak salah ini ya. Jadi ini menceritakan tentang gereja-gereja yang berpartisipasi di dalam keluarga Hillsong begitu ya. Keluarga Hillsong ya. Tapi ini saya potong di sini saudara. Sebetulnya lanjutan ini ya. Hillsong Family Celebrity Preacher Scam ya. Jadi ini terjemahannya gini ya, yang berpartisipasi di dalam penipuan pengkhotbah selebriti di Hillsong Family, yaitu maksudnya ya. Jadi mungkin yang paling menarik yang bagian terakhir saja itu ya, celebrity preacher scam ya, tipuan ya, penipuan apa tipuan pengkhotbah selebriti ya, selebritas ya. Ya ini saudara ya. Saya tidak kenal orang-orang yang difoto ini, saudara. Ya, ya. Bank Mandiri memberikan yang terbaik melalui Livin by Mari ya teman-teman, saya mau diberikannya. Kita dengarkan lagi teman-teman. Nanti saudara saya tampilkan di di deskripsi video ini sehingga saudara bisa baca sendiri ya. Dan ini menyinggung juga salah seorang pendeta di Indonesia saudara. Saya percepat saja ya. Salah seorang pendeta di Indonesia yang juga ikut berbagian diundang ke gereja itu, dan gereja yang di Indonesia juga mengundang pendeta di gereja Hillsong. Dan kemudian honornya gila-gilaan saudara ya. Saudara baca sendirilah nanti ya. Paling tidak itu ada yang sampai 300 juta saudara honornya. Tukar mimbar yang luar biasa ini saudara. Ya,
Itu sebab mungkin banyak orang tukar mimbar ya. Ini biasa terjadi di gereja Protestan juga, saudara ya. Kan pendeta Protestan itu kan dia tidak punya sumber apapun kecuali honor dari gereja setiap bulan ya. Protestan loh ya. Protestan dalam pengertian Protestan yang yang Presbyterian, yang ada pengaruh-pengaruh Reform Belanda atau pengaruh Lutheran ya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang karismatik atau Pentakosta itu saya tidak tahu ya. Kalau karismatik, gereja karismatik yang kaya-kaya itu justru biasanya pendetanya itu yang mengelola seluruh keuangan yang ada sehingga dia sangat-sangat kaya dan sangat-sangat menguasai seluruh aset dan keuangan gereja. Itu sebabnya sering terjadi rebutan aset, rebutan keuangan di dalam gereja-gereja seperti itu ya. Dan ada satu gereja besar sekali di Indonesia ini, saudara tahu ya, di mana anak sama bapak itu bisa saling berkelahi, pendeta sama menantunya bisa saling berkelahi, anak sama menantu bisa saling berkelahi gara-gara aset gereja, gara-gara keuangan gereja yang mungkin jumlahnya sudah triliunan, saudara, triliunan. Ya, itu yang terjadi di karismatik ya, gereja karismatik. Umumnya terjadi di gereja-gereja karismatik. Tapi kalau saya berbicara gereja-gereja Protestan, itu pendeta ya hanya hidup dari honor dari gereja, dan berapa jumlah honor dari gereja itu ya bergantung kebijakan gerejanya ya. Kalau gerejanya mampu ya honornya baguslah ya. Kalau gerejanya tidak mampu, tergolong tidak mampu ya pendeta harus hidup prihatin. Nah itu yang terjadi di gereja-gereja Protestan. Tapi kadang-kadang di gereja Protestan ini ya, kita belum singgung karismatik. Ada pendeta-pendeta tertentu yang suka tukar mimbar. Ya, suka tukar mimbar. Ya, kemungkinan juga itu dikotori oleh motivasi uang. Bisa jadi ya, saudara ya. Karena dari gereja sendiri hanya terima setiap bulan ya. Jangan honor yang ya bergantung gereja mau kasih berapa ya. Lalu kemudian nanti kalau tukar mimbar misalnya, dia pergi ke gereja lain tukar mimbar di sana, dia kan dapat honor itu. Saudara ya. Ya, jadi jangan tukar mimbar seperti itu, dia dapat honor. Nanti pendeta yang dari gereja satunya lagi, yang juga terima setiap bulan sesuai kebijakan gereja, nanti kalau tukar mimbar diundang di gereja yang lainnya lagi, ya dapat honor kan begitu saudara ya. Itu sebabnya mungkin banyak pendeta yang suka tukar-tukar mimbar. Kalau saya sendiri, saudara tidak terlalu mementingkan itu saudara ya. Ya, bukan dari situ kita hidup sebagai seorang pendeta ya. Bukan dari situ. Lalu juga saudara, saya sendiri tidak terlalu tidak terlalu mengutamakan undangan-undangan ya. Bahkan ada undangan-undangan yang saya anggap nggak cocok, saya nggak terima saudara ya. Ya ada orang berencana mengundang, tapi saya tidak terlalu bersemangat untuk menerima undangan-undangan seperti itu karena bagi saya lebih baik saya khotbah secara rutin di gereja saya sendiri. Ya. Saya khotbah secara rutin di gereja saya sendiri ya. Jadi saudara, ini yang di Protestan ya saudara ya. Optimalkan ruang Anda dengan tiang stainless fleksibel kami. Dengan desain multifungsi tukar mimbar ya, atau ya tukar-tukar mimbar lah. Nanti saudara baca itu di link yang akan saya sertakan di deskripsi video ini, saudara. Di karismatik itu sering memang gereja seperti bisnis, saudara. Tidak semua ya, saya tidak mengatakan, saya tidak menggeneralisasi. Perhatikan ini baik-baik. Saya tidak menggeneralisasi, tidak semua gereja karismatik seperti itu ya. Tetapi saya melihat pada umumnya, terutama yang mega church itu, gereja seperti bisnis. Gereja seperti bisnis. Bisa jadi pendetanya yang mendirikan gereja itu, dia tidak mempunyai kemampuan khotbah, kemampuan untuk memikat dalam berkhotbah, tapi dia punya kemampuan manajemen yang bagus.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Unirifa, sahabat Julius, dan sahabat Bamtri? Semoga sehat selalu. Kali ini Unirifa ingin mereaction salah satu video dari Pendeta MYM terkait dengan keterbukaan atau kritikan dari Pendeta MYM sendiri terhadap adanya masalah ini ya, masalah korupsi, bukan masalah korupsi sih, masalah pencarian uang lah di gereja-gereja. Makanya tema kita adalah apakah gereja ini tempat mencari uang, teman-teman? Nah, tapi ini adalah video yang saya ingin tampilkan bukan hanya dari video ini, tapi saya akan tunjukkan beberapa data, teman-teman, di mana kita akan mendapatkan polemik-polemik seperti ini di gereja-gereja. Itu bukan hanya dari apa yang disampaikan Pendeta MYM. Saya kasih satu data yang sudah saya temukan, teman-teman, dan ini untuk pembelajaran kita semua ya, betapa terkadang agama dijadikan untuk orang-orang mencari cuan seperti Rudi Simamora, menghujat agama Islam hanya untuk mendapatkan donasi, edisi butar-butar ya kan, sengaja untuk berdebat hanya untuk mendapatkan uang kontrakan, kemudian Sri Taipudin Ibrahim, kemudian banyak sekali pendebat, apologet, dan bahkan para yang pendeta pun ternyata, jangankan apologet dan pendebat ya, pendeta saja ternyata mereka tuh cari uang. Terlihat kan bagaimana Lina Wijaya itu kalau udah masalah donasi, kemarin dia mau diskusi sama kita, dia minta 200 juta. Maka motivasi dari orang-orang ini itu sudah terlihat, yaitu uang. Begitu juga dengan si Logika yang kemarin menghujat, menginjak Bible, membenci saya dan Bang Zuma dikarenakan apa? Bisa jadi karena laparnya, na'udzubillah min dzalik. Dan kita bisa melihat orang ini adalah, tidak mungkin orang ini betul-betul dari pemahaman agama yang benar ya. Saya tidak bilang ajarannya ya. Saya katakan bahwa tidak mungkin orang-orang yang menjual imannya hanya demi cuan ini berasal dari pemahaman agama yang benar. Mari kita lihat, teman-teman, kejadian-kejadian ini seperti banyak terjadi di sosial media, kita akan baca. Salah satu laman website Kompasian Beyond Blogging yang saya dapatkan yaitu dengan judul Pendeta Berebut Mimbar Gereja, Memalukan dan Memprihatinkan. Kita bacakan, teman-teman, mungkin saya besarkan di sini biar teman-teman bisa melihatnya. Dan kita akan baca di sini, pelan-pelan kita baca. Senin tanggal 1 Juli tahun 2019, saya menerima kiriman video tentang kejadian perebutan mimbar gereja ketika sedang berlangsung kebaktian di sebuah gereja yang nampak dihadiri banyak umat. Setelah menonton berkali-kali video ini sambil bertanya-tanya ini hoax atau beneran dan merasa sangat jijik dan prihatin menyaksikan peristiwa itu. Dan ternyata peristiwa itu bukan hoax, tetapi terjadi dalam sebuah acara kebaktian Minggu pagi 30 Juni tahun 2019. Dan video serta beritanya sudah menjadi viral di sejumlah media daring. Nah, walaupun singkat durasinya, tetapi rekaman video ini sangat jelas memperlihatkan bagaimana dua orang naik dan sampai ke mimbar bersamaan. Dan karena mimbar itu hanya cukup satu orang, jadilah mereka saling berebut, saling senggol dengan sangat kasar untuk menjadi penguasa di atas mimbar suci gereja itu. Yang terjadi sesudahnya sudah bisa diduga, kegaduhan muncul karena umat hadir semua berdiri dan berusaha untuk ikut melerai dua orang di atas mimbar itu. Satu orang pendeta dan satunya lagi tampak bukan pendeta. Peristiwa berebut mimbar gereja ini sungguh memprihatinkan dan sangat memalukan dan sungguh menjadi tamparan keras bagi umat gerejawi yang seharusnya peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi. Itu sekilas saya bacakan berita dari Kompasiana. Artinya memang merebut-rebut mimbar ya. Bayangkan ya, kalau memang niatnya untuk mengajarkan umat kan tidak perlu harus dimimbarkan ya. Seperti kita umat Islam nih. Ustadz dan ustazah itu tidak hanya di pondok pesantren, di rumah kita menjadi ustadz dan ustazah untuk anak-anak kita. Dan bahkan kita diwajibkan untuk utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita sesama muslim. Dan bahkan kita harus menyampaikan kalau ilmu itu tidak bermanfaat bagi kita dan umat, maka kita adalah orang yang paling pertama masuk ke dalam neraka jahanam. Artinya ketika kita sudah memiliki ilmu, wajib kita untuk share ilmu kita. Dan itu tidak perlu juga kita harus dan wajib lakukan di mimbar, podium, ataupun di sekolah-sekolah. Tetapi kewajiban kita itu berbagi kepada orang yang kita temui. Boleh kita buka platform, boleh kita buka ruang edukasi publik, itu untuk membiarkan orang mendapatkan ilmu kita secara gratis dan tidak dipersulit untuk mendapatkannya. Tetapi perebutan gereja itu perebutan mimbar gereja itu terjadi, teman-teman. Nah, baru-baru ini viral tentang pertengkaran antara gereja satu dengan gereja lain atau apa, nanti saya coba cuplikan videonya, teman-teman, karena video ini sempat viral di TikTok.
Mudah-mudahan kita bisa akses ya. Tapi kalau tidak nanti saya kapan-kapan saya kasih deh. Atau mungkin nanti kalau bisa saya tampilkan di akhir video tentang perebutan gereja yang dikomentari oleh salah satu seorang TikToker. Saya sempat simpan videonya sih, tapi karena nyari-nyarinya lagi saya sepertinya agak kesulitan. Mungkin nanti saya akan cuplikan video di mana salah satu TikToker di TikTok itu mengomentari tentang adanya orang-orang yang bertengkar sesama gereja atau dinam, saya kurang tahu ya, tetapi nanti kita akan angkat ke atas. By the way, tentang skandal dan tentang masalah keuangan itu sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di gereja, teman-teman. Berikut kita akan postingkan, berikut saya akan bacakan beberapa website yang membahas tentang kehidupan glamor orang-orang yang ada di gereja. Salah satunya adalah ini, teman-teman. Ini adalah satu berita yang saya dapatkan dari tirto.id. Judulnya adalah Gaya Hidup Pendeta, Uang dan Bisnis di Gereja Raksasa. Wadidaw, kita baca ya. Sebulan lalu muncul petisi daring menuntut keuangan gereja-gereja besar di Indonesia diaudit. Pembuatnya adalah Hanzel Samuel, pelajar kelas 2 SMA, yang menuding gereja tempatnya dulu beribadah mendapatkan persembahan dan perpuluhan, tapi bukan digunakan untuk membangun gereja, melainkan masuk ke kantong pribadi sang pendeta. Buat beli mobil, buat kekayaan dia lah pokoknya, katanya kepada saya. Hanzel berhitung kasar. Bila dalam satu minggu seorang jemaat memberikan perpuluhan 100 juta, seminggu guys, sebulan 400 juta. Sementara ada 1000 jemaat yang memberi perpuluhan, minimal terkumpul 100 juta. Tapi pembangunannya nggak ada, perbaikan sarana gereja nggak ada. Itu yang saya khawatirkan menurut si Hazel. Analisisnya keren banget nih anak. Ini uang masuk segini ya, tapi ini nggak ada hasil. Ini duitnya pada kemana? Pinter ini anak, semoga jadi mualaf. Kalau pemasukan apa yang kasih itu ada, tapi digunakan untuk apa saja yang tidak ada, petisi ini menuai dukungan dari 1.500 orang. Cerita Hanzel bukan barang baru, bergunjing soal korupsi di gereja. Kadang jadi obrolan jemaat tapi nyaris bukan isu publik lantaran dianggap menyentuh kesakralan agama. Secara psikologis mereka tidak mungkin mau membuka aib gereja mereka karena ini akan menghancurkan dogma mereka bahwa agama mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, teman-teman. Gimana coba kalau memang mereka percaya gereja mereka itu dinaungi Roh Kudus, masa ada penipuan-penipuan seperti ini? Kan nggak mungkin, teman-teman. Memang sempat ada argumen mendesak perlu audit keuangan gereja yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Mawata pada tahun 2017. Sayangnya dorongan ini cuma angin lalu. Tantangannya sulit mengingat sistem hukum di Indonesia tidak mengenal audit dari pemerintahan terhadap lembaga keagamaan. Salah satu persoalan yang kami hadapi, bisa saja gereja itu jadi tempat money laundry atau pencucian uang, ujar Jerry Sumampau. Saat itu Kepala Humas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada 1 November tahun 2017. Salah satu contoh kasus publik adalah Billy Sindoro, gembala sidang gereja Christ Cathedral, bagian dari gereja Bethel Indonesia Basilea, dicokok KPA karena kasus suap izin Meikarta pada tahun 2018. Meikarta adalah usaha dari Lipo Group tempat Billy menjadi salah satu bosnya. Masya Allah, ngeri banget guys. Ia pernah ditangkap KPK karena menyuap komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kasus siar Barclays Premier Liga. Bacanya gimana dong? League, ya. Meski sudah divonis penjara pada Maret lalu, laman Christ Cathedral masih menampilkan Billy Sindoro sebagai CEO lead-nya, pastor yang tidak menerima upah dari gereja. Ngeri ya teman-teman, kalau seandainya nih gereja bersatu padu dengan money laundry. Wah, alasan nih buat perpuluhan nih, alasan buat dibagikan ke pendeta nih, buat gereja nih, ternyata buat pencucian uang. Ngeri banget teman-teman ya ternyata, karena perjalanan uangnya tuh nggak sedikit, seminggu aja 100 juta. Bayangin teman-teman, ngeri nggak tuh? Ngeri banget. Oke, lanjut ke berita selanjutnya terkait tentang kejadian-kejadian skandal di gereja. Kali ini aku akan tampilkan dari sebuah laman website di mana ini akan kita tampilkan datanya. Skandal gereja Katolik ini emang agak di luar negeri sih, tapi setidaknya kita
mempertanyakan nih, Roh Kudusnya pada kemana ya? Kan mereka percaya setiap gereja itu ada diurapi Roh Kudus. Bukan diurapi ya, kayak mereka tuh percaya kalau mereka tuh Kristen pasti punya Roh Kudus. Kita kan nggak perlu ngaku-ngaku punya Roh Kudus kan? Skandal ini aku dapat dari Dewi Fokus di sosial Jerman. Skandal gereja Katolik Jerman, ratusan pelaku diidentifikasi. Kalau ini tuh tentang pencobolan, teman-teman. Ya mohon maaf, ini agak sedikit ngilu kalau aku bacanya. Keuskupan Katolik terbesar di Jerman menugaskan ditertibkannya laporan independen tentang pelocohan oleh pastor selama bertahun. Gini ya teman-teman ya, kalau seandainya manusia itu sudah dikuasai oleh iblis, mereka tuh nggak cuman gila dunia dan harta guys, tapi mereka juga akan memiliki seksual menyimpang. Maaf kata-kata aku agak sedikit diperhalus ya. Maksudnya mereka akan ya kesetanan gitu, mereka akan di sana ada uang, bar, miras, persetubuhan. Itu akan ada di ruang lingkup mereka teman-teman. Ya namanya juga sudah dikuasai setan kan teman-teman. Apalagi mereka membawa-bawa agama, mereka menggunakan agama. Nggak sedikit juga kok orang yang Islam berpenampilan seperti orang yang agamais ya teman-teman. Mohon maaf ya. Kita harus jujur, kita tidak bisa menafikan. Tapi kelakuannya tuh kayak dajjal. Ada kan yang ngaku-ngaku dari saya ini loh Banser NU, tau-taunya dia nyerang Islam terus kayak si Abu Janda kampret ya kan. Giliran gereja berantem nggak dibahas sama dia. Giliran gereja terbukti gini-gini si kampret itu diam aja. Giliran Islam ada apa-apa lalu ngomongnya orang nih aneh ya. Udahlah pecinta Zionis lagi, udah tahu-tahu seluruh dunia tuh banyak yang menghujat itu Zionis. Dia malah bela-belain si hantu belau ya kan, si Abu Jondol ya kan. Habisnya otaknya kotor kali, mungkin karena dia emang adalah orang yang ya aku bilang mungkin sakit hati sih sama orang-orang Islam gitu ya, menurut aku gitu ya. Karena biasanya orang seperti si Abu Janda ini ya, orang ini nggak apa-apa dibicarakan di publik by the way, karena dia ini mempublish perilaku kebencian dia di publik. Jadi kita juga harus reactionnya di publik, nggak apa-apa. Membicarakan si Abu Janda insya Allah nggak akan dosa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang suka mempublish setiap omongan dia ke publik dan kita mereaction sesuatu yang di publik. Perhatikan ya, si Abu Janda ini kan apa-apa kan kalau membahas Islam terus yang dijelekin kan. Tapi coba perhatikan, ada nggak dia ngebahas tuh KKB apa, nggak pernah kan guys? Ada nggak sih dia ngebahas itu? Pernah nggak dia ngebahas tentang kelakuan-kelakuan si orang-orang si aneh-aneh penghujat agama Islam? Pernah nggak dia mereaction satu aja penghujat Islam? Padahal udah viral loh ya, kayak si Rudi Simamora, Lina Wijaya Kucluk ya kan, si M Kucluk, si Taipudin kampret ya kan, nggak boleh dibilang Ibrahim itu nama nabi kita. Aku tuh nggak rela nama si Taipudin disanding. Aku nggak rela nama si Taipudin bersanding dengan Nabi Ibrahim alaihissalam loh namanya. Aku tuh kayak merasa terhina aja nama nabi aku. Ini namanya adalah si Taipudin yang kabur ke luar negeri hanya untuk menghujat agama Islam, si Paul Jong. Pernah nggak sih Bu Janda bahas ini? Ini dia teman-teman, bahwa orang yang mengaku Islam itu belum tentu benar. Kebanyakan kelakuan mereka tuh juga seperti hantu belau teman-teman. Jadi hati-hati kita ya. Kita tuh nggak boleh gampang percaya. Saya punya Roh Kudus, nggak boleh percaya teman-teman. Ya bahkan di Kristen sendiri itu diajarkan untuk ujilah setiap roh. Ya karena roh jahat atau iblis itu bisa juga menyamar jadi malaikat terang. Artinya apa? Jadi kalau ada orang yang sosok menjadi baik gitu, karena serigala berbulu domba itu dikatakan oleh Yesus hati-hati dengan serigala berbulu domba. Itu juga terjadi, mereka selalu bawa agama guys, tapi kelakuannya tuh kayak dajjal ya, dajjal hantu belau. Nah, contohnya adalah si Taipudin itu ya, yang kabur ke luar negeri hanya untuk menghujat agama Islam. Itu ketahuan banget, ketara banget. Dan rata-rata emang penghujat dari agama Kristen yang bawa-bawa gereja kayak si Agatha Palermo ya kan. Si Agatha Palermo itu kan termasuk orang-orang yang ngaku murtadin lah, ngehina janda. Ternyata kelakuannya kayak dajjal dan dia sendiri, aduh ya Allah, nauzubillah min dzalik ya, astagfirullahaladzim, aku jadi keceplosan nih. Soalnya aku kalau udah baca Bible satu aja ayat Bible aku jadi kayak tantrum gitu guys, nggak tahu kenapa, kayak nauzubillah min dzalik lah. Kita lanjut deh, aku tuh mau profesional kali ini membahasnya teman-teman ya. Tapi maklum saja aku ketemu sama penghujat agama Islam sih. Jadi kita lihat nih teman-temannya, satu berita lagi nih. Kardinal Vatikan mundur usai diduga disalahgunakan sumbangan untuk kaum miskin. Saya tidak mencuri 1 euro pun. Ya iyalah, mana ada pencuri ngaku Pak. Kalau pencuri ngaku ya Pak, penuh itu Pak. Yang lahat Pak, dicabut itu malaikat maut tuh. Nggak ada lah istilahnya orang yang dituduh mencuri itu bilang iya saya mencuri. Si logika kampret aja yang udah menghujat, menginjak Bible aja masih pelongo-pelongo mengaku nggak bersalah menjadi playing victim. Apalagi kayak gini seorang kardinal, mana mungkin ngaku dia mencuri uang. Nah, ada aja. Lanjut kita baca beritanya aja ya.
Kardinal Vatikan mundur usai diduga salah gunakan sumbangan untuk kaum miskin. Saya tidak mencuri 1 euro pun. Teman-teman perhatikan, pertanyaan aku tuh cuma satu ya. Gimana sih cara melihat siapa yang punya Roh Kudus, mana yang enggak? Katanya, lihatlah buah-buah perbuatannya. Tapi buah perbuatannya kebanyakan malah jual buah. Kan aneh-aneh aja tuh. Teman-teman kita baca nih, ini contoh salah satu nih umat Martin Luther nih di komen tuh banyak banget ya. Kita lihat nih. Mana ya? Ini contoh nih teman-teman lihat nih. Oh nggak ada. Biasanya umat Martin Luther di sini tuh tantrum teriak-teriak tuh teman-teman ya di TikTok saya. Nah kita baca nih. Kardinal berpengaruh Vatikan, Angelo Becciu mengundurkan diri di tengah skandal keuangan yang menyeret namanya. Namun dia mengungkap bahwa Paus Fransiskus yang memintanya mundur. Becciu mengatakan ia dicurigai memberikan uang gereja kepada saudara-saudaranya. Dia menyangka melakukan kesalahan itu. Kardinal Becciu adalah bawahan dekat Paus Fransiskus. Sebelumnya dia memegang jabatan penting di Sekretariat Negara Vatikan. Becciu terlibat dalam transaksi kontroversial saat membeli sebuah bangunan mewah di London menggunakan dana gereja. Transaksi yang diklaim sebagai investasi itu belakangan diselidiki oleh tim keuangan Vatikan. Gini deh teman-teman, kalian tuh bisa sih menganalisis dengan objektif ya. Pertama, kalau memang dia adalah orang yang memiliki Roh Kudus, pasti kehidupannya itu sederhana seperti baginda Muhammad SAW. Iya dong, Nabi Muhammad SAW itu kehidupannya sangat sederhana. Bahkan dia tidak punya tempat duduk tahta, tidak punya mahkota, bahkan tidurnya pun di atas tikar. Dan ketika dia sudah memiliki hak harta rampasan perang, dia tidak hidup berkecukupan yang memperkaya diri dengan jubah-jubah indahnya. Enggak gitu Nabi Muhammad SAW. Maka saya termasuk orang yang sangat skeptis kepada ulama, apalagi ulamanya kaya raya teman-teman. Berpikir begini ya, bukankah Rasulullah sendiri itu berharap bisa dikumpulkan dengan orang-orang miskin? Nah, bukan berarti kita tuh harus miskin, tidak. Kita memang harus kaya, tapi bukan untuk diri kita sendiri. Minimal kayak gini nih, kalau ada ustadz, ulama-ulama, dia kaya tapi kayak, ini contohnya kayak Ustadz Khalid Basalamani, aku suka ya. Dia kaya tapi dia punya usaha guys, dia punya restoran tuh. Atau dia kaya, mungkin dia punya pabrik gitu ya, tuh keren banget tuh. Ya Abdurrahman bin Auf. Sekaligus orang kaya plus ulama, tapi dia nggak punya usaha apa-apa gitu, tapi duitnya banyak karena dia ceramah-ceramah. Ini aku agak sedikit skeptis ya. Kenapa? Menurut aku tuh kayak ceramah itu bukan profesi guys, tapi itu kewajiban kita dan itu kita nggak perlu dibayar. Tapi kalau ada yang ngasih kita uang ya udah itu rezeki kita. Tapi kalau kita kaya karena itu ya aku agak sedikit skeptis sih. Maka aku kalau lihat ada ustadz-ustadz yang kaya karena usaha bisnis dia baru keren banget. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu pebisnis by the way. Dia maharnya kepada Sayyidah Khadijah itu kalau dihitung onta, dikonversi ke duit, itu miliaran coy, nggak main-main ya. Inilah Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah. Tapi kehidupan pribadinya ketika dia menikah dengan Sayyidah Khadijah yang sangat kaya raya itu tadinya, teman-teman bahkan memberikan seluruh harta bendanya untuk Islam supaya bisa disebarkan ke seluruh alam. Keren gak tuh Islam? Ya iyalah nabinya ada bergelar Al-Amin. Skandal. Orang-orang Kristen yang berapologet dengan kita, para polemikus Kristen selalu memberikan tudingan kepada Nabi Muhammad SAW terkait tentang kehidupan beliau. Sementara gereja-gereja sendiri itu terbukti menyalahgunakan keuangan. Kadang kesel aja lah lihat orang ini ya. Mulut mereka tuh kotor banget kepada Nabi kita, menghina Nabi kita. Padahal Nabi kita kehidupannya, track recordnya tuh semua terdokumentasi dengan indahnya dalam Sirah Nabawi, contoh kayak buku yang dikarang oleh Martin Luther ini teman-teman ya. Dan dia menuliskan semua kisah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi kita itu terlihat keji seperti para pemimpin-pemimpin gereja yang melakukan pertusbolan, melakukan korupsi ya, pasti akan terdeteksi, tidak mungkin akan tersembunyi begitu saja. Kenapa? Karena hidup kita itu dari generasi ke generasi itu akan mencari ulama itu mencari data-data komprehensif. Bahkan saking tidak mungkin teman-teman ya lewat hadis doif saja itu ada, hadis palsu itu aja ada. Artinya apa? Sangat objektif kita bisa menilai bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang tidak pernah berbuat perilaku keji seperti pastor-pastor, uskup-uskup yang kita bacakan beritanya itu. Kenapa? Karena nggak mungkin orang yang benci Nabi Muhammad itu kan banyak. Masa nggak ada satupun yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu pernah begini dan begitu? Nah maka tidak pernah terbukti Nabi kita itu memiliki kecacatan moralitas.
Biasanya kan yang dituduh sama Oten kan Nabi kita dibilang pedo karena menikah dengan Sayyidah Aisyah. Padahal secara antropologis itu sudah menjadi budaya dan tradisi di mana anak-anak berumur yang di bawah umur itu sudah dinikahkan. Contoh tradisi Yahudi dalam halakahnya boleh menikahi anak umur 3 lebih 1 hari. Mereka Oten-Oten ini gampang aja tertipu daya oleh bisikan-bisikan setan. Nah, by the way teman-teman juga harus tahu ya, satu lagi. Akhir-akhir ini Rudi Yohanes dengan Pak Bom Bom itu berantem gara-gara donasi si anak Batak. Intinya tuh kalau aku lihat ketika ada Oten yang ketangkap dan mereka itu butuh donasi, yang paling sibuk tuh ya orang-orang ini dan mereka akan berantem gara-gara ini. Contoh dulu ingat nggak waktu si Elia Myron, si Lina Wijaya berantem sama Suntini Kempot. Ingat nggak Suntini Kempot? Siapa Suntini Kempot? Itu emang udah kempot, beneran aku nggak bohong. Dia udah tua. Si Dewi Bulan ya yang menghujat Allah. Suntini Kempot ini pernah berurusan masalah keuangan sampai ngejelek-jelekin sesama Kristen teman-teman. Itu gara-gara donasi tuh waktu zaman-zaman Elia yang diungkapkan Lina Wijaya pertus bolanya. Ingat nggak teman-teman yang nonton diskusi lintas agama? Ngeri banget kan mereka sesama mereka aja saling baku hantam tahu hanya karena cuan. Astagfirullahaladzim. Ini kita supaya belajar jangan sampai kita para apologet Islam begitu ya. Makanya aku paling gak suka ada apologet yang meminta-minta tuh teman-teman. Mohon maaf, sangat-sangat mohon maaf. Kenapa? Karena itu menciderai pertama agama Islam. Karena dalam Islam sendiri kalau kita meminta-minta sementara kita sanggup, maka kita akan dicampakkan nanti di yaumil hisab, muka kita akan diseret dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh nggak boleh minta-minta. Berikhtiar itu bukan meminta. Kerja kayak aku dong kerja tuh. Ini aku kerja nih tanya aja sama netizen. Aku kerja loh guys. Ih aku kerja tahu. Aku dapat duit dari kerja. Ih Unirifa beli ini beli itu. Iyalah kerja. Enak aja. Ya kalau ada saudara kita yang kasih uang itu kan mereka tuh menghadiahkan kita uang. Aku nggak mau aku dibilang kasih sedekah. Aku nggak boleh dikasih sedekah tahu. Aku tuh nggak layak dapat sedekah. Gimana coba mau dikasih sedekah coba? Aku tuh nggak boleh teman-teman. Nggak boleh Julius itu nggak boleh dikasih sedekah ya. Tapi boleh dibantu. Maksudnya kalau seandainya dia dia membutuhkan pertolongan boleh dibantu. Artinya teman-teman boleh menghadiahkan kami itu hadiah berupa hadiah. Boleh, tapi kalau sedekah jangan. Kita bukan fakir miskin. Kita nggak termasuk tergolong kepada aku bukan yatim piatu. Mama aku 2, papa aku 2. Jadi dan aku bukan orang miskin ya. Aku orang yang cukup dari Allah. Karena di dalam Al-Quran sendiri tidak ada orang miskin. Maksudnya kata Allah itu Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menciptakan orang kaya dan berkecukupan. Artinya Allah tuh cukupkan kita semua guys. Kadang kita aja nggak tahu diri. Nah makanya hati-hati teman-teman masalah duit ini bisa menjadi orang berantem bapak dengan anak. Kita lihat lagi beritanya nih ya. Halo Bunda Ike, Assalamualaikum Bunda Ike datang guys. Ini lanjut ya. Ini kita lihat. Dari rapat. Oh Bunda dari rapat. Nah, aku lagi ngisi konten Bun. Ya sedikit Bun. Nah, terus kita lihat ini ada skandal korupsi dan seks uskup Ruteng diselidiki Vatikan. Nih kita lihat lagi nih beritanya. Bentar lagi ya Bun, 5 menit lagi nih. Nih, skandal. Ini bukti bahwa orang-orang yang aku gereja itu penuh Roh Kudus itu ya bohong. Buktinya ini di gereja sendiri nih. Skandal korupsi dan seks uskup Ruteng diselidiki Vatikan. Tuh kita baca ya. Vatikan menyelidiki Hubertus Leteng yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan uang dan hubungan gelap dengan seorang wanita. Reporternya Dipna Fadelia Putsandra. Terbit tanggal 13 Oktober. Pulang berganti dari Oh, Bunda mau ke rumah? Iya, pulang dari rapat. Oh, terus Bunda mau pulang dulu? Pulang ganti baju. Nanti ke kafe? Nanti dari kafe? Sudah dari kafe. Oh, udah. Lanjut lagi ya Bunda. Bunda aku cantik kali. Bunda ini suka banget hijau-hijau guys. Bunda itu cantik guys, stylish dia itu. Vatikan mengirim tim penyidik untuk menyelidiki tuduhan terhadap mantan uskup keuskupan Ruteng Flores Nusa Tenggara Timur. Ini Indonesia guys. Hubertus diduga terlibat dalam hubungan terlarang dengan seorang wanita dan menggelapkan dana gereja senilai lebih dari 1 miliar. Banyak guys. Apa nggak pengen semua jadi pendeta guys? Orang duitnya banyak begini. Kalau jadi ustadz ulama tuh susah guys, dipersekusi, dihujat, dikritisi. Kalau jadi pendeta mah enak, dapat duit banyak guys nih.
Hubertus secara diam-diam meminjam dana gereja dari Konferensi Uskup Indonesia sekitar 1,2 miliar. Ia juga dituduh mengambil uang gereja senilai 400 juta. Hubertus membantah ia mencuri uang. Ya iya nggak ada loh orang yang aku mencuri duit. Mana ada coba. Menurutnya uang itu digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak miskin. Namun ia tidak memberikan rincian kapan dan di mana bantuan itu diberikan. Terkait tuduhan hubungan terlarangnya dengan seorang wanita, Hubertus juga menyangkalnya dan menyebut tuduhan itu sebagai fitnah. Vatikan tidak membahas skandal itu lebih lanjut. Mereka juga tidak merinci alasan mengundurkan diri Hubertus. Keuskupan Ruteng pun enggan merinci alasan pensiun dini Hubertus. Umumnya uskup mengajukan pensiun dini atau mengundurkan diri di usia 75 tahun. Sementara Hubertus masih berusia 58 tahun. Wajar sih curiga Vatikan. Ya teman-teman, itu sih ya yang terjadi di antara orang-orang di gereja yang katanya, aku tuh bingung sebagai pendiskusi lintas agama selama 6 tahun aku diskusi, mereka selalu mengklaim, kami ini punya Roh Kudus, Riva, kau penghujat, kau tidak punya Roh Kudus, orang Islam tidak punya Roh Kudus, orang Hindu tidak punya Roh Kudus, kami punya Roh Kudus. Lah, gimana kita bisa tahu kalau mereka punya Roh Kudus? Kan kita lihat sendiri di gereja mereka tuh banyak skandal. Terus yang membedakan gereja Katolik, gereja Protestan, gereja karismatik, gereja Wanes, mana yang betul nih? Mana yang punya Roh Kudus beneran? Makanya kita tiap hari berdebat dengan mereka teman-teman untuk membuktikan kebenaran. Maka kebenaran itu bisa diuji dengan ilmiah dengan cara apa? Kita perlihatkan. Ketika ada statement, maka akan ada realitas konkretnya. Kalau cuma klaim-klaim, saya mengasihimu, Fred, jangan kau percaya. Ujilah setiap apa yang diucapkan oleh orang lain. Kalau cuma klaim doang, aku juga bisa ngaku-ngaku Putri Indonesia tahun 2008 kemarin. Tapi kan bohong. Ngapain gitu. Jadi, aduh, alhamdulillah sejak masuk diskusi lintas agama, akhirnya mataku dibukakan bahwa kenapa Allah itu tidak pernah menyuruh kita mengatakan kita pasti masuk surga, guys. Karena kita tidak bisa menjamin kelakuan kita sepanjang kehidupan kita. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Kita aku bilang nih, aku rela membela agama Islam. Allah akan uji aku dengan apa? Aku dihujat, dicaci, dihina. Bahkan Allah uji dari orang-orang terdekat. Bener gak nih si Rifa ini bener-bener membela agama? Coba kalau ada yang kasih uang, misalkan dia lebih sayang sama siapa nih? Nih saudara-saudaranya yang gak pernah ngasih uang atau saudara-saudaranya yang ngasih uang? Kalau aku lebih dekat sama saudara aku yang sering ngasih uang, berarti dicurigain ya aku. Berarti aku jadi apologet cuma pengen dekat sama orang kaya. Allah akan memperlihatkan itu. Tidak akan dibiarkan oleh Allah kalau kalian membawa-bawa agama, tapi kalian sok-sok mengatakan bahwa kami demi Allah. Allah akan uji kalian. Dan jejak digital akan terlihat. Maka kalau berapologet hanya untuk mendekatkan diri kepada orang kaya, Allah akan bukakan itu. Tapi mohon maaf nih, ya. Bunda Rifa kan deket banget nih sama Bunda Ike, sama Kak D. Tanya sama mereka. Mereka tuh susah move on dari aku, soalnya aku imut, lucu. Sayang. Gitu. Tanya aja kalau gak percaya. Orangnya ada. Tanya aja Bunda Ike. Ada gak aku telepon Bunda Ike, Bunda minta duit, Bunda. Tanya aja. Gitu. Jadi umat Islam itu dilarang begitu. Kita tidak boleh menjual agama. Lihat aja YouTube aku, monetis enggak? Tapi aku live terus kan? Live lah. Tapi kalau dimonetis enggak apa-apa, itu kan hadiah dari Allah. Jadi kalau dikasih ya terima, tapi kita nggak boleh minta. Aku pernah sih minta sama CB sekali, ada ulang tahun topi merek mahal sih waktu itu. Dikirim sama CB. Ya nggak apa-apa lah, kan bukan minta yang gimana-gimana gitu. Artinya tidak boleh kita ikuti seperti ini ya, tidak boleh kita ikuti. Kalau minta sama Kak Sarah nggak apa-apa, tapi mintanya sedikit-sedikit aja, minta parfum gitu nih. Contoh aku dikasih Kak Sarah parfum nih. Apa-apa, itu hadiah. Tapi jangan minta-minta kayak Edis tuh. Giliran ada gift. Terima kasih giftnya. Tolong guys, YouTube aku disemenit. Tolong guys, jangan di-upload dulu video aku ya. Aku nggak ada uang makan, kontrakan aku nggak ada. Kelihatan banget si Edi cari uang, jual agamanya, mendebat menghujat agama Islam untuk mendapatkan uang. Logika kan ketahuan tuh. Ngeri banget mereka nih ya. Tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Percaya deh, aku kalau jahat, Allah akan bukakan. Nggak usah kalian repot-repot cari aib aku. Mudah bagi Allah membuka aib aku ini. Siapa sih Uni Rifa ini? Banyak orang yang dekat sama aku. Banyak. Mereka sendiri akan membongkar siapa aku kalau aku emang jahat.
Orang yang pertama sekali yang tahu siapa aku adalah keluarga aku. Maka mereka akan bersaksi di hadapan kalian semua kalau aku nih orang jahat. Tapi kalau di antara mereka semua sayang sama aku, kok malah ngomongin diri sendiri? Astagfirullah. Maksud aku tuh kita sama-sama ya. Jangan kita jual agama. Jangan kita minta donasi-donasi untuk kepentingan perut kita. Karena kita sama saja menelan api neraka dalam perut kita. Ya, mungkin itu saja sih pembelajaran kita hari ini adalah bahwa mereka yang mengaku punya Roh Kudus, yang mengaku surga itu punya mereka, tapi ternyata kelakuannya banyak kayak Dajjal. Ya mending umat Islam lah nggak perlu ngaku punya Roh Kudus. Tetap aja kalau yang mengaku sebagai Islam belum tentu sebagai Islam sejati. Bisa jadi mereka adalah kaum munafik. Rasulullah sendiri yang bilang, bahkan ada sahabat yang termasuk ke dalam golongan orang munafik. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita berlepas diri dan dilindungi dari kemunafikan. Untuk biarkan Allah yang menggaji kita. Mudah saja, kejar Allah, dunia akan mengejar. Bukan dunia ini diciptakan buat kita, bukan kita yang diciptakan buat dunia. Ingat, yang dulu diciptakan apa? Surga dan neraka kan? Lalu baru kita kan? Artinya itu buat kita. Dunia ini sudah dulu ada kan? Baru kita kan? Artinya dunia ini buat kita. Malah kalian jadi budak dunia. Dunia ini diciptakan buat kita. Kita yang menguasainya, kita adalah khalifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah yang bilang, dunia ini adalah pembantu kita. Ini aku bilang sama teman-teman. Aku selalu bilang ini. Ini bukan bentuk kesombongan ya. Ini aku bilang nih, aku tuh ngomong sama duit ya. Duit, kamu ini budak aku ya. Kamu ini pembantu aku. Kau diciptakan Allah tuh buat aku, supaya aku bisa memuliakan Allah. Bukan aku buat kamu. Ngapain aku kejar-kejar? Kau yang datang kepada aku nanti. Duit, kau akan kejar aku. Buktinya? Duit yang kejar-kejar kita, bukan kita kejar duit. Capek-capek kejar duit, tapi belum tentu kita dapatkan dunia. Malah kita ditinggalkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ketika kita kejar Allah terus, ini dunia ini yang bertasbih kepada Allah. Kejar kita. Itu aspal gak akan biarkan muka kalian lecet. Itu pohon-pohon gak akan biarkan kalian kepanasan. Matahari tidak akan biarkan kalian kulitnya melepuh. Karena mereka itu diperintahkan oleh Allah untuk melindungi kalian. Ini kalian kejar dunia. Dunia lari dari kalian. Kalian cepat kejar. Kayak singa di padang pasir yang kelaparan. Tapi kalian gak dapat itu dunia. Tapi Allah bisa jadi meninggalkan kalian juga. Habis kalian kalau Allah sudah meninggalkan kalian. Gitu. Jadi kalau jadi apologet, kalau untuk duit saja, Allah akan tutup akses kalian kepada dunia ini. Lihat aja kalau nggak percaya. Kita buktikan aja. Mari kita sama-sama saksikan, kita buktikan. Siapa yang berapologet, siapa yang melakukan dakwah karena mengejar dunia, Allah akan hinakan dia di dunia dan akhirat. Kalau Unirifa ini niatnya karena duit, karena dunia, Allah yang akan mendidik saya. Allah akan didik saya. Cinta kasih Allah akan mendidik saya dengan apa? Saya akan dimarahin oleh Allah. Perhatikan, kita lagi bicara tentang Rabbul Alamin loh. Gak main-main loh. Ya. Kenapa? Menyampaikan ilmu dan belajar itu kewajiban, bukan profesi. Dakwah itu bukan profesi, tapi kewajiban. Merinding aku. Aku kalau kebayangin cerita aku masa lalu, merinding banget dulu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pengen beli rumah lah, pengen beli mobil lah, pengen beli inilah. Kenapa? Waduh, dari tadi aku berkuar-kuar ternyata suaranya kecil, nggak kecolok. Astagfirullahaladzim. Ulang lagi videonya, ya udahlah. Dengarkan teman-teman ya suara aku walaupun kecil ya, udahlah capek. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.